Eh, guys, produk apa yang mau kita buat dari turunan oleokinya ini? Iya ya, industri apa kira-kira ya? Kan sekarang di Indonesia lagi gembar-gemborkan masalah industri. Kira-kira apa ya industrinya? Oh, kalau misalnya industri di bidang surfaktan aja gimana? Iya, gimana kalau kita ambil sabun aja? Soalnya kan kita cewek nih, pasti kita kan suka beli, kita coba-coba produk sabun untuk melembabkan kulit kita kan? Ini semalam sih aku nampak dari produk Sinarmas. Ini daripada sabun biasa kan. Kayak mana kalau kita bikin sop noodle? Kita pilih produksi sop noodle gitu. Oh iya, aku setuju tuh kalau misalnya yang sop noodle. Kan sop noodle bahan dasar untuk sabun ya, jadi dia belum ada tambahan lainnya. Kalau misalnya kita semua setuju pakai yang sop noodle, kalau gitu aku mau ambil yang bahan bakunya sama sifat-sifat dari bahan baku untuk membuat sop noodle tersebut. Gimana yang lain, setuju nggak? Boleh. Yowis. Oke, karena arah cari bahan baku sama sifat-sifatnya, aku nanti cari proses apa yang cocok digunakan dari bahan-bahan baku yang digunakan. Nah, habis Eliska cari proses apa yang digunakan, aku nanti cari tahap-tahap apa yang digunakan untuk proses pembuatan itu. Sisa aku ya? Berarti kalau udah si Eliska milih proses yang udah milih proses, si Sasa udah nentuin tahapnya, ya udahlah aku inilah alat-alat yang digunakan lah ya. Oke. Ya kan udah dapat semua bagian kan? Sudah. Udah. Ya udahlah biar ini Menghemat waktu. biar cepat kita ini aja langsung cari materi masing enggak gini. Aro nanti nyari bahan baku, nanti Eliska lah nengok bahan bakunya ya kan, terus dia lah nanti milih prosesnya. Nanti Eliska oper ke Salsa cari tahapnya, terus akulah jelasin alat-alatnya gitu aja. Oke. Iya, jadi nanti kita gabungi begitu. Gitu. Ya kan? Ya. Oke. See you. Oke, karena aku orang yang terakhir ya tentang untuk apa tugas ini, jadi aku yang share screen. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Oke. Udah mau. Di sini kan kita kelompok 5 dari anggotanya itu Syara Hairani Lubis dengan NIM 19002, saya sendiri Maulisa dengan NIM 19003, Eliska Mulyaningsih dengan NIM 19014, dan Salsabila dengan NIM 19058. Adapun isi dari makalah yang kita cari berdasarkan materi tadi berikut. Nah, kalau untuk bagian ini saya persilakan untuk teman ini. Ya, yang pertama tuh bab 1 pendahuluan. Di sini latar belakang. Adapun latar belakangnya kan sekarang itu pemerintah menitik beratkan pada pengembangan di sektor industri, di mana di sini penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan peluasan lapangan pekerjaan. Di mana subsektor industri yang pembangunannya berkembang dengan pesat adalah subsektor industri oleokimia. Karena dari subsektor industri oleokimia itu banyak barang-barang dan kebutuhan yang banyak digunakan dan terus meningkat dengan pembangunan itu sendiri. Di sini salah satu jenis produksi industri oleokimia yang dibutuhkan dan pemakaiannya terus meningkat akibat permintaan semakin banyak adalah sup noodle. Sup noodle merupakan bahan baku dalam pembuatan sabun. Pembuatan sup noodle dilakukan
dilakukan dengan menggunakan bahan baku berupa fatty acid. Untuk menghasilkan sup noodle yang berkualitas baik dan harga murah, maka bahan baku diperoleh dengan mencampurkan fatty acid dari stearin dan fatty acid dari PKO atau palm kernel oil. Kebutuhan sup noodle industri akan semakin bertambah seiring dengan peningkatan penduduk di dunia. Di Indonesia sendiri, kebutuhan sup noodle meningkat cukup pesat dari tahun ke tahun. Ada beberapa alternatif dalam proses produksi sup noodle, yaitu salah satunya dipilih proses netralisasi asam lemak. dari hasil diskusi kita yang tadi kan udah dapat rumusan masalahnya. Untuk yang pertama ini tentang metode produksi sup noodle. Di dalamnya tuh ada bahan bakunya. Tadi juga udah dijelaskan sup noodle itu apa. Jadi di sabun, bukan sup noodle ya, sabun, terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon 12-18. Rantai pendek seperti asam laurat meningkatkan kelarutan dan menghasilkan busa, tetapi kemampuan membersihnya kurang. Rantai yang lebih panjang seperti asam palmitat mempunyai kemampuan membersihkan yang bagus, tetapi kelarutan kurang dan busa yang dihasilkan sedikit. Nah, sup noodle kita ini bahan baku utamanya itu ada dua, yaitu PKO, palm kernel oil, asam lemak dari PKO, sama asam lemak dari stearin. Nah, untuk apa aja yang diambil itu asam lemak yang terdapat dari dua produk utama itu, inilah dia terdapat dalam tabel. Nah, untuk lebih jelasnya, di bahan bakunya itu ada 7. Nah, ini dia. Yang pertama kan asam lemak dari stearin. Di sini ada sifat fisika dan kimianya. Kayak bentuk fisiknya pada 20 derajat Celcius itu padatan. Kemudian dia titik didihnya lebih besar dari 290 derajat Celcius pada 760 mm Hg, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi, bahan baku utamanya ada asam lemak dari PKO, palm kernel oil. Kalau PKO itu pada 20 derajat Celcius dia cair, kemudian baunya tengik. Untuk sifat fisika kimianya dia. Kemudian yang ketiga, kita butuh NaOH. NaOH ini dia sebagai reaktan pada reaksi penyabunan dengan asam lemak. Jadi dia dibutuhkan sebagai reaktan. Untuk sifat-sifatnya kita lihat kalau NaOH kan kita udah sering juga lihat di lab waktu kita praktikum. Jadi kita udah tahu kalau bentuk fisiknya pada di temperatur kamar itu dia padatan. Kemudian warnanya putih. Selanjutnya yang berikutnya ada gliserin. Gliserin dia fungsinya sebagai zat tambahan untuk melembabkan. Jadi kalau misalnya sabunnya itu buat kulit kering kan nggak bagus, jadi dia butuh pelembab. Nah, pelembabnya itu dalam bahan bakunya adalah gliserin. Untuk sifat-sifatnya seperti berikut. Kemudian ada EDTA. EDTA ini baru di kita kan, baru pertama kali dengar, yaitu etilen diamin tetraasetat. Dia fungsinya sebagai antioksidan pada sup noodle yang memperlambat proses oksidasi pada rantai alkil tak jenuh. Nah, untuk sifat-sifat fisika dan kimianya, dia bentuk fisiknya tepung, warnanya putih, titik leburnya 400 derajat Celcius, dan seterusnya. Kemudian yang keenam ada NaCl, natrium klorida. Nah, natrium klorida itu untuk menambah kekerasan pada sabun. Jadi dia sebagai katalis yang menambah kekerasan pada sabun. Bentuk fisiknya padatan, warnanya dia tidak berwarna. Nah, untuk yang terakhir, yang kayaknya sederhana tapi dia penting, yaitu ada air. Memudahkan untuk melarutkan NaCl dan mengurangi viskositas sehingga memudahkan sirkulasi di dalam reaktor. Untuk sifat-sifatnya kita kayaknya udah familiar dengan sifat-sifat fisika dan kimia air. Oke, sifat-sifat dari produk atau sup noodle itu bentuk fisiknya padatan. Dia kayak pelet ikan, kemudian warnanya putih, titik didihnya 343 derajat Celcius, tekanan uapnya 1 mm Hg pada 25 derajat Celcius, titik leburnya besar dari 200 derajat Celcius, flash point-nya
300 derajat Celcius dan dia larut dalam air. Oke, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu pemilihan prosesnya, di mana tadi kita udah mengetahui bahan baku apa aja yang digunakan dalam pembuatan sop noodle itu sendiri. Dari bahan-bahan baku yang telah disebutkan tadi, sebenarnya ada tiga proses umum dalam pembuatan sabun, yaitu ada proses saponikasi trigliserida, netralisasi asam lemak, dan saponifikasi metal ester. Pembuatan sop noodle dengan proses, kalau kita menggunakan proses saponifikasi trigliserida, dia membutuhkan separator untuk memisahkan sabun dari gliserin yang terbentuk. Konversinya sendiri dengan proses ini lebih dari 99,5%. Sedangkan kalau pembuatan sop noodle dari methyl ester tidak pernah digunakan dalam industri karena tidak menguntungkan dari sisi ekonomi, di mana mungkin dalam proses pembuatannya dibutuhkan biaya yang mahal. Trigliserida terlebih dahulu harus diproses menjadi methyl ester, di mana proses ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan methyl ester juga sudah merupakan produk dengan nilai jual tinggi. Kemudian sedangkan kalau menggunakan proses asam lemak, netralisasi asam lemak, memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu konversi reaksi mencapai 99,9% dan tidak dibutuhkan lagi separator untuk memisahkan sabun dan gliserinnya. Jadi berdasarkan dari tiga proses pembuatan sabun, kita lihat yang cocok digunakan yaitu proses netralisasi asam lemak. Proses netralisasi asam lemak sendiri ini menggunakan asam lemak sebagai pengganti trigliserida. Dan di proses ini juga tidak menghasilkan gliserol, melainkan menghasilkan air sebagai produk sampingnya. Reaksi yang terjadi di proses ini adalah RCOH ditambah NaOH menghasilkan RCONa ditambah H2O, di mana asam lemak dan natrium hidroksida menghasilkan sabun dan air sebagai produk sampingnya. Kemudian untuk menghasilkan asam lemak, trigliserida terlebih dahulu melalui proses splitting dan destilasi. Asam lemak yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun. Yang kemudian asam lemak akan direaksikan dengan basa alkali, yaitu dan digunakan NaOH untuk membentuk sabun dan air. Selanjutnya sabun akan dikeringkan dengan dryer dan disimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu kan tadi udah tahu kita bagian yang dibaca Eliska, selanjutnya itu proses yang digunakan. Nah, di sini ada 3 tahap. Pertama itu tahap persiapan umpan, yang kedua tahap netralisasi, yang ketiga tahap pengeringan. Nah, yang pertama tahap persiapan umpan. Nah, asam lemak dari stearin dan asam lemak dari PKO tadi dicampur di dalam feed tank dengan komposisi massa 80% dan 20%. Campuran asam lemak dimasukkan ke dalam heat exchanger dan dipanaskan menggunakan steam sampai suhu 70 derajat Celcius sebelum dimasukkan ke homogenizer. Lalu NaOH yang digunakan adalah NaOH 48% massa berbentuk cairan. Garam dilarutkan dengan air sampai konsentrasi 20% massa. EDTA dilarutkan dengan air sampai konsentrasi 25%. Selanjutnya NaOH, air, larutan garam, dan gliserin dicampur dalam static mixer, kemudian dipanaskan dalam heat exchanger sampai suhu 70 derajat Celcius sebelum dimasukkan ke homogenizer. Lalu yang kedua itu tahap reaksi netralisasi. Dalam homogenizer asam lemak, NaOH, air, garam, dan gliserin diaduk merata. Lalu campuran dari homogenizer dimasukkan di dalam reaktor yang diberi jaket pemanas untuk menaikkan temperatur sampai 120 derajat Celcius. Tekanan dalam reaktor berkisar 2-3 bar. Reaktor dilengkapi circulation loop yang bertindak sebagai pengaduk dalam reaktor. Hasil reaksi dan EDTA dikirim ke homogenizer untuk memastikan sabun yang terbentuk homogen. Selanjutnya, sabun dikirim ke vacuum spray chamber untuk dikeringkan. Nah, tadi kan setelah ditaruh ke vacuum spray chamber, selanjutnya kita masuk ke tahap pengeringan. Nah, pengeringan sabun ini dilakukan dalam unit vacuum spray chamber.
Unit ini dilengkapi dengan steam ejector dan cyclone separator bertingkat. Steam ejector berfungsi untuk menghasilkan keadaan vakum yang dapat menghisap uap air pada sabun. Uap air hasil penguapan akan masuk ke barometric condenser dan dibuang menuju hot well. Cairan sabun yang masuk ke dalam vacuum spray chamber tadi akan disemburkan membentuk lapisan film yang tipis. Lapisan ini akan dikikis dengan plat baja berputar sehingga sabun jatuh ke screw conveyor. Nah, selanjutnya sabun itu akan masuk ke extruder dan dikompres dan dibentuk menjadi peletan yang disebut dengan sup noodle. Seperti yang dibilang pada Syahra tadi, bentuk dari sup noodle itu peletan. Lalu sup noodle selanjutnya disimpan dalam silo. Sedangkan butiran sabun yang tidak berhasil masuk spray chamber akan dihisap masuk ke siklus separator bertingkat dan akan keluar sebagai serbuk sabun. Serbuk sabun ini dikemas ke dalam jumbo bag. Nah, selanjutnya ini ialah flowsheet proses produksi. Dapat kita lihat, ini adalah flowsheet proses produksi pembuatan sup noodle. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, seperti tahapan yang sudah dijelaskan Salsa, inilah dia tahapan yang dijelaskan Salsa tadi dalam bentuk diagram alir atau flowsheet. Nah, ini kan ada berbagai macam alat nih. Oke, sekarang giliran saya untuk menjelaskan peralatan yang digunakan. Di sini kita ada berbagai macam tangki penyimpanan, yaitu tangki penyimpanan stearin, tangki penyimpanan PKO, pompa kernel oil, tangki penyimpanan awap, tangki penyimpanan NaCl, tangki penyimpanan gliserin, tangki penyimpanan EDTA. Di sini tangki penyimpanan ini untuk apa bahan bakunya semua ya. Terus di sini ada static mixer, ada 2 static mixernya. Ini di sini untuk mencampurkan bahan-bahan baku tadi ya. Lalu ada plate exchanger untuk memanaskan campuran asam lemak. Di sini ada 2 plate exchanger. Lalu homogenizer yang berfungsi untuk mencampur asam lemak campuran dengan larutan NaOH, NaCl, dan gliserin. Ada plug flow reactor untuk melangsungkan proses netralisasi asam lemak. Di sini proses reaksinya akan terjadi pembentukan sabun dan air. Di sini ada homogenizer 2, ada vacuum spray dryer untuk memisahkan air dari sabun, ada cyclone separator, ini 2 unit ya, dengan fungsi yang berbeda, ada steam ejector, ada pompa yang banyak sampai berapa unit sampai 14 unit pompa yang berfungsi untuk memompa masing-masing pada alirnya. Lalu screw conveyor ini untuk memindahkan sabun dari vacuum spray dryer ke extruder. Ada stirred tank reactor untuk mereaksikan sabun yang belum sesuai spesifikasi untuk saturan. Nanti yang sabun yang belum bereaksi ini akan masuk ke sini. Lalu ada heat exchanger, tipenya itu shell and tube. Ini untuk memanaskan produk dari reaktor. Terus ada duplex twin worm vacuum refiner, ini untuk mengemas dan membentuk sabun menjadi bentuk peletan. Nah, sekarang sudah masuk bab 3 dan akan dijelaskan teman saya. Oke, setelah semua penjelasan yang telah diberikan, jadi kami menarik kesimpulan di mana sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan di sektor ekonomi, yaitu sedang digairahkan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian perekonomian nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menitikberatkan pada pembangunan di sektor industri. Untuk itu, proses industri lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Di antara subsektor industri yang pembangunannya sedang berkembang dengan pesat adalah subsektor industri oleokimia. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan barang hasil industri oleokimia terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan itu sendiri. Salah satu jenis produk industri oleokimia yang dibutuhkan dan pemakaiannya terus meningkat adalah permintaan semakin banyak itu yang tadi yang telah dijelaskan, yaitu sup noodle. Sup noodle merupakan bahan baku dalam pembuatan sabun. Nah, untuk saran,
Indonesia sebaiknya semakin fokus dan serius mengembangkan industri oleokimia dari kelapa sawit karena memberikan dampak positif terhadap perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit. Untuk mengurangi dampak negatif pengembangan submodal dari PKO, dampak negatifnya itu misalnya distribusinya tidak merata untuk produk yang lain. Ini contohnya ada minyak goreng sawit. Pemerintah dapat mendorong penurunan suku bunga perbankan secara bertahap, terutama pada bank milik pemerintah, dan meningkatkan pengeluaran untuk program-program pro-rakyat miskin, terutama program pangan murah untuk masyarakat. Demikianlah makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf karena kami juga merupakan pribadi yang masih belajar. Karena ini akan diupload di YouTube, kalau ada saran atau kritikan, silakan tinggalkan di komen ya. Berikut.